Jadi seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Anggota DPR RI Krisdayanti memaparkan setiap bulannya ia menerima gaji dan tunjangan sebesar 356 juta rupiah atau sekitar 4,27 miliar rupiah per tahunnya. Tentu besaran gaji anggota DPR ini membuat melongo banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo di mana saja berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sedang mendengar nyanyian merdu dari seorang diva musik Indonesia, Krisdayanti, yang juga merupakan wakil rakyat atau anggota DPR yang memaparkan sejumlah pendapatan atau gaji yang dapat dari menjadi anggota DPR yang sangat membuat rakyat terpukau. Rakyat nan sedang galau, rakyat nan sedang sempoyongan, mendapat hiburan dari data-data angko-angko pendapatan anggota DPR atau wakil rakyat nan sangat gadang. Untuk menghitungnya, rakyat perlu kalkulator, tak hitung jari. Bangko rakyat masih ada juga yang korupsi yo. Padahal mencaliak angko yang dijalankan oleh anggota DPR RI Krisdayanti, manusia sangat tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman, kebohongan, dan perbuatan keji. Bahkan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Rakus terhadap harta, manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya. Tidak merasa puas dengan yang ada, manusia sangat tamak kepada harta dan panjang angan. Korupsi di Indonesia sangat parah. Mulai dari korupsi proyek EKTP hingga korupsi dana bantuan COVID-19, itu sangat meresahkan dan menyebalkan, bahkan sangat mendongkolkan. Koruptor itu bukanlah manusia miskin. Mereka adalah orang kaya dengan penghasilan dan gaji yang gadang. Tidak akan bangkrut kalau pitih mereka itu 2 hari dipakai untuk nongkrong dan minum kopi. Tapi meskipun kaya, mereka tetap korupsi. Fakta itu menjadi itu bingguang dan gawi kepala. Ba'a manusia-manusiaku suku mambiak yang bukan haknya. Indonesia adalah salah satu negara
nan pejabatnya gemar korupsi. Data September 2020 ada 169 kasus korupsi sepanjang semester 1 tahun 2020 dan kurang lebih menyebabkan kerugian negara sebesar 39,2 triliun. Kalau di Pamuan itu bisa bangun 20 stadion sepak bola semegah Old Trafford Manchester United. Korupsi semakin lama semakin menjamur. Itu sangat mengkhawatirkan. Mungkin itu saja video 2 kali kita hanya bisa berdoa semoga wakil rakyat selalu ingat terhadap rakyatnya, ingat terhadap penderitaan rakyatnya, ingat untuk mensejahterakan rakyatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana ya. aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. Itu kan sudah dirinci sebenarnya sama Mbak Krisdayanti. Itu kan bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu kan artinya uang masuk dibawa pulang ke rumah. Nah sementara take home pay kita, dan ini juga ada di website DPR, sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi bahwa berapa gaji, berapa tunjangan, lalu kemudian yang lain-lain itu adalah memang untuk kegiatan-kegiatan di dapil. Bang Nasir, kita ingin dengar dulu lah komentar Anda sebagai anggota DPR atas pernyataan rekan Anda tadi bahwa wow jumlahnya cukup fantastis juga ternyata Bang Nasir. Jadi yang diwawancarai itu Krisdayanti, yang mewawancarai Akbar Faisal. Jadi saya terus saya pribadi tidak pernah tahu sebenarnya berapa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada saya dan juga anggota DPR lainnya. Saya pribadi ya, saya tidak tahu. Bang Nasir nggak tahu emang kalau setiap ada uang diserahkan, dana apapun itu emang nggak ada tanda terimanya, nggak ada tanda tangan? Begini, kalau kegiatan-kegiatan seperti kunjungan ke daerah pemilihan, kemudian kunjungan reses, ya, kemudian kunjungan kerja komisi, itu tentu ada tanda tangannya. Tapi gaji yang langsung diberikan ke rekening pribadi anggota DPR RI itu tidak ada tanda tangan, ya. Apakah itu gaji pokok, kemudian tunjangan lainnya. Dan saya juga tidak pernah tahu tidak pernah tahu dalam arti tidak pernah ingat, ya, berapa gaji pokoknya, berapa tunjangannya. Bahkan mungkin kalau Bang, kenapa nggak ingat Bang soal gaji, soal tunjangan segala macam Bang? Bukankah ya, ketika kita bekerja? Karena sudah 4 periode, jadi udah nggak ingat lagi. Ada perubahan nggak Bang dari waktu ke waktu misalkan Bang? Ada perubahan tapi tidak banyak ya, soal tunjangan komunikasi misalnya, ya, dan tunjangan lainnya, dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu legal karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan itu tentu dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Total seluruh anggaran DPR itu dibandingkan dengan APBN lebih kurang 0,2%, ya. Jadi DPR itu hanya mengelola anggaran 0,2% dari total APBN kita setiap tahunnya. Ya lebih kurang lah, atau kurang lebih seperti itu. Bang, tapi jadi sebenarnya halo Bang Nasir?
Ya, saya dengar. Ya, jadi sebenarnya gimana nih Bang, kalau kita melihat dari statementnya Mbak Krisdayanti tadi ada satu yang cukup fantastis, angkanya 450 juta itu diterima 5 kali dalam setahun Bang. Kunjungan dapil 140 juta diterima 8 kali dalam setahun. Ya, itu untuk kegiatan ya bersama masyarakat. Dalam masa pandemi ini saya pribadi dan juga dianjurkan oleh Ketua Fraksi PKS dan juga DPP PKS untuk menyalurkannya melalui dengan bantuan sembako. Jadi dana sebanyak itu ya kita alokasikan untuk membeli sembako dan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkannya karena mereka secara ekonomi terhimpit akibat pandemi COVID-19 Dananya habis nggak tersebut. Bang? Dananya habis nggak Bang? 450 dan 140 juta itu pasti habis nggak ketika diberikan kepada anggota DPR untuk turun ke dapilnya, aspirasi dan juga dana kunjungan dapil itu habis nggak segitu Bang? Ya tentu saja ada yang dihabiskan, ada yang tersisa sedikit. Ya. Nah yang tersisa Karena sedikit, kalau misalkan tersisa sedikit itu Bang ya sedikit itu kan relatif Bang. Menurut orang mungkin sedikit itu besar, menurut orang sedikit itu juga memang sedikit. Itu duitnya dibalikin Bang, atau duitnya dibalikin ke negara, atau ya udah buat pribadi? Itu dikembalikan kepada anggota DPR bersangkutan. Apakah dia akan gunakan untuk kepentingan lain, ya, kepentingan dalam arti membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi tupoksi daripada anggota yang bersangkutan. Bang, boleh tahu nggak Bang, Jadi, item-item dari sejumlah uang yang diterima DPR, berapa banyak item yang lansam Bang? Artinya oke dikasih dana sekian, dana misalkan 400 juta, ya sudah itu diambil, tidak ada budgeting-budgetingnya. Ada berapa item Bang? Makanya saya katakan tadi, terus terang ini bukan saya buat-buat, saya tidak ingat. Ya, saya tidak ingat. Yang saya ingat itu kunjungan daerah pemilihan, kemudian kunjungan masa reses. Dan itu pun satu kegiatan, ya kita dialokasikan dana sekitar lebih kurang 20 juta. Jadi kita di situ memfasilitasi masyarakat, kemudian memberikan konsumsi, transportasi, bahkan juga akomodasi tempat, semuanya kita sediakan. Jadi kita mengundang masyarakat, meminta waktu kepada mereka. Tentu kita harus menghargai waktu yang mereka berikan kepada kita dengan cara memberikan dana transportasi kepada warga yang kemudian mendatangi tempat pertemuan kita. Oke, paham. Nah, kalau Bang Nasir mungkin lupa ya, nggak ingat, dan juga mungkin ada tim yang untuk mendistribusikan pembagian uang itu. Kalau Mas Roy Suryo yang sudah bukan lagi menjadi anggota DPR, masih ingat nggak berapa besarannya ketika pada saat itu? Bukan hanya ingat sebenarnya, ya. Jadi? Di luar dana-dana itu, sebenarnya ada juga dana yang lain, yaitu ketika misalnya ada anggota dewan itu berkunjung atau kunker, ya. Kunjungan kerja, baik kunker dalam negeri maupun luar negeri. Saya alhamdulillah. Itu beda dengan kunjungan dapil? Beda. Nah. Wah, itu amplop apa tuh Bang? Ini anggota dewan tuh banyak yang menyebut dirinya PAC. PAC itu pengumpul amplop coklat. Maksudnya ini gimana? Maksudnya ini di luar dana-dana tadi. Tapi itu dari negara? Dari negara, dari negara resmi. Ini resmi. Jadi ada detailnya. Apa itu? Jadi ada itu dari siapa? Mungkin kamera bisa di zoom nggak? Ya. Ini itu dari kamera, dari resmi dari sekretariat DPR dan ini memang saya simpan. Itu rinciannya apa tuh? Ada tempelan putih di amplopnya? Ada tempelan putih, misalnya terima dari dinas, biaya transportasi dari Jakarta ke dapil kita. Semakin jauh dapil kita, semakin tinggi juga angkanya. Kemudian ada angka biaya penginapan dan lain sebagainya. Ini harus saya simpan. Itu berapa Bang? Mungkin di kamera nggak kelihatan. Oke, total itu tahun berapa? Ini tahun 2019, ini 18 juta sekali kunjungan. Ya. Itu berapa? 18 juta. 18 juta di tahun? Ini untuk sekali kunker. Padahal kunker tuh bisa dalam satu periode itu bisa 2-3 kali. Ya. Tapi artinya gini, saya mengapresiasi dan saya berterima kasih kepada Bang Nasir Jamil, apalagi kepada Mbak Kade yang sudah membuka ini. Ya. Kemarin kan heboh, ada peningkatan besar di masa pandemi, ya kan, pejabat-pejabat publik juga kan. Nah, kemudian kan banyak yang bertanya, saya juga bertanya gimana sih caranya gitu. Nah, kebetulan nih Mbak Kade dengan baik ya, kalau menurut saya sekali apresiasi menjelaskan kan gitu. Meskipun ya tadi dipancing oleh Mas Akbar Faisal. Ya Akbar Faisal kan mancing sebenarnya ngerti juga kan gitu. Ya. Yang dijelaskan oleh Bang Nasir Jamil tadi, yang rinci tidak mengetahui tadi, itu memang transfer langsung itu yaitu tadi 16 tambah 59 yang jumlahnya 75 juta itu memang langsung ke rekening. Ya, dan itu tidak perlu tanda tangan. Tapi kalau yang
istilahnya reses ya. Dan ini tiap periode naik memang. Oke. Zaman saya dulu, seingat saya sekitar 150, 200, tertinggi saya terakhir waktu itu kalau nggak salah 250 juta. Ya, sekali reses. Dan itu dalam 1 tahun waktu itu hanya ada 3 kali. Nah, sekarang 5 kali. Oke. Nah, kunjungan dapil ini luar biasa memang sekarang. Kuantitasnya bertambah, misalnya Kundapil ini kuantitasnya bertambah dan aspirasi juga kata Bertambah. Mas Roy Suryo juga bertambah. Tapi kalau soal nominalnya, apakah ada perubahan data yang ada sekarang 450 juta dan 140 juta Ada dengan dong. zaman Mas dulu? Ada.